Shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu pada malam ini dalam acara Yesus Sahabatku yang Terbaik. Malam ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Puji Tuhan. Dari ayat pembacaan di dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19, saya mau memberikan judul renungan malam ini, yaitu kuat di masa sukar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan tadi, isi hati daripada Habakuk. Ya, walaupun keadaan situasi yang begitu susah dihadapi oleh Habakuk, ya, Nabi Habakuk, tapi dia berkata di sana dia mau beria-ria. Ya, beria-ria bukan karena dia hebat, tetapi dia beria-ria karena dia memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan dia. Termasuk saudara dan saya yang kita hadapi saat ini. Ya, mari kalau Habakuk bisa, saya percaya Bapak Ibu juga bisa. Ya, kenapa? Karena saudara dan saya kita memiliki Tuhan, memiliki Yesus yang luar biasa di dalam hidup ini. Dan Yesus itu adalah sahabat terbaik kita, saudara. Malam ini saya mau bagi buat kita, ya, apa kunci untuk kita mendapatkan kekuatan di masa sukar ini. Jadi ini yang saya mau bagi, kunci untuk kita bisa mendapatkan kekuatan menghadapi masa yang sukar ini. Yang pertama, kunci untuk kita mendapatkan kekuatan di masa yang sukar ini, di wabah yang sedang melanda ini, Bapak Ibu, yang pertama kita harus bersorak-sorai di dalam Tuhan. Alkitab bilang begini, ayatnya yang ke-18, ya, bagian A, Habakuk bilang begini, Alkitab bilang begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam menghadapi masa yang sukar ini, ya mari kita belajar untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya, ketika bangsa Israel selesai mengelilingi kota Yeriko, pada hari yang ke-7 orang Israel bersorak-sorai, Bapak Ibu. Tembok sebesar tembok Yeriko diruntuhkan, Bapak Ibu, dengan kuasa apa? Kuasa sorak-sorai, kuasa puji-pujian. Ya. Jadi dalam menghadapi situasi seperti ini, Bapak Ibu, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Ya. Karena Alkitab berkata di dalam kitab Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, daripada pikir virus yang melanda ini, mari kita pikir Tuhan dan kita bersorak buat Tuhan. Demikian juga saudara dan saya pada malam hari ini, Bapak Ibu, ya, masalah seberat apapun yang kita hadapi, ketika kita bersorak-sorak bagi Tuhan, maka masalah itu pun dapat diruntuhkan dengan sorak bagi Tuhan, dengan segenap hati saudara dengan saya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus,
Berkata begini, Efesus 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, menghadapi masa sukar ini, mari ingat Tuhan dan mari kita puji Dia, bersorak bagi Dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beria-ria di dalam Tuhan. Ini kunci yang harus kita lakukan menghadapi masa yang sukar ini. Ya, ayatnya yang ke-18 bagian B dari Habakuk pasal 3 tadi, dia bilang begini, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Bapak Ibu, Habakuk dalam menghadapi situasi seperti ini, tidak ada pilihan yang lain bagi dia. Dia kata firman Tuhan, dia bersorak bagi Tuhan, dia beria-ria di dalam Tuhan. Ya, mari dalam menghadapi situasi seperti ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, kita punya Tuhan. Ya, mari kita tetap puji Dia, kita tetap agungkan Dia. Rasul Petrus juga mengingatkan kepada saudara dan saya, ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat 12 dan 13, saya baca deh. Alkitab bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Dia menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu, apa yang kita hadapi ini, ya, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan 1 Petrus pasalnya yang keempat ini, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13, kita sedang ada di dalam, ya, ujian iman kita, saudara, ya. Puji Tuhan. Dan dalam menghadapi ujian ini, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, saudara, mari kita bersukacita. Memang ini sesuatu yang bertolak belakang, Bapak Ibu, ya. Cuma itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada saya dan Bapak Ibu. Ya, daripada ngelamun, daripada pikir yang lain-lain, mari kita mulai sembah Tuhan, agungkan Tuhan, ya. Karena Tuhan bertampak di atas pujian orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan. Kemudian Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-68 ayatnya yang keempat, Alkitab bilang begini, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Puji nama Tuhan. Mari orang-orang benar dalam menghadapi keadaan seperti ini, ya, mari kita beria-ria, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, ya, sehingga ada kekuatan, ada sukacita di dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian kunci yang ketiga, ya, yang harus kita lakukan dalam menghadapi masa yang sukar ini supaya kita memperoleh kekuatan. Yang ketiga adalah berharap kepada Tuhan. Habakuk pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11, Alkitab bilang begini, Allah Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Puji nama Tuhan, ya. Mari supaya kita bisa, Bapak Ibu, ya, bisa mendapatkan kekuatan di masa yang sukar ini. Mari yang ketiga, mari kita perlu terus berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Ya. Pertanyaannya begitu, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Ada beberapa alasan mengapa kita harus berharap kepada Tuhan, saudara. Yang pertama, Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita orang yang percaya.
Itu alasan kita berharap kepada Tuhan. Saya ulang lagi, karena Tuhan itu adalah kekuatan dan perisai bagi orang percaya. Mazmur 28 ayat yang ke-7, Alkitab bilang begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ini yang dikatakan oleh pemazmur, ya, puji Tuhan. Dia beria-ria, dia bersuka cita, memiliki pengalaman yang besar karena Tuhan yang disembah adalah Tuhan sebagai kekuatan dan perisai bagi dia. Jadi itu alasan yang pertama mengapa kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan dan perisai orang percaya. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita menghadapi masa yang sukar ini, Alkitab bilang Tuhan tidak akan menguji kita melebihi kekuatan kita, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya ketika kita menghadapi masa yang sukar. Firman Tuhan berkata begini, 1 Korintus 10 ayatnya ke-13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Tuhan akan memberikan kita jalan keluar keadaan, situasi yang kita hadapi saat ini. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Kita akan segera keluar dari kesulitan ini. Bangsa kita, kota kita akan keluar dari kesulitan ini. Kenapa? Karena Tuhan adalah jaminan, adalah harapan satu-satunya di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita semua taruhlah harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada keadaan yang kita alami saat ini. Ya, tapi marilah kita taruh harapan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang benar dalam menghadapi keadaan seperti ini. Tuhan selalu menyertai dan menolong kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman malam ini yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan menolong kami semua supaya untuk mendapatkan kekuatan dalam menghadapi masa yang sukar ini. Tuhan mampukan kami semua orang percaya, anak-anak Tuhan, keluarga besar jemaat Getsemani, untuk tetap bersorak-sorak bagi Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, dan menaruh harapan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, biar firman ini Tuhan tanamkan di dalam hati kami semua, dan mampukan kami untuk mempraktikkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, ya Tuhan. Kami tidak lupalah Tuhan, tetap mendoakan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, semua pejabat yang sedang bekerja untuk Tuhan segera menghentikan virus ini. Tuhan menolong kerja mereka, berikan kekuatan kesehatan, jaga dan lindungi mereka semua. Gubernur, bupati, wali kota, Tuhan memberkati. TNI, Polri, dokter, perawat, para medis, Tuhan memberkati mereka semua. Memberkati kami seluruh rakyat, supaya kami juga tunduk kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah kami, ya Bapak, sehingga kami semua, bangsa kami akan segera keluar dari wabah yang melanda saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita pada malam ini. Dalam nama